Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di hari Minggu ini. Kita akan sama-sama mendengarkan seri Pahlawan Alkitab bagian yang ke-10, yaitu Timotius. Nah, bagian yang pertama kita akan membahas tentang kehidupan Timotius. Timotius berasal dari Listra. Ibunya adalah Eunike dan neneknya adalah Lois. Mereka adalah perempuan-perempuan Yahudi yang saleh dan ayahnya adalah seorang Yunani. Diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1-2, lalu 2 Timotius 1 ayat 5. Nama Timotius pertama kali disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat pertama. Arti nama Timotius, yang juga dalam bahasa Inggris berarti Timothy, artinya adalah honoring God atau memuliakan Tuhan. Dan nama Timotius disebutkan 24 kali di dalam kitab-kitab Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Filemon, dan Ibrani. Pekerjaan Timotius adalah seorang penginjil dan gembala. Namanya disebutkan dalam kitab Ibrani 13 ayat 23, disebutkan terakhir dalam kitab tersebut. Dan Paulus mengalamatkan 2 surat perjanjian baru kepadanya, yaitu 1 dan 2 Timotius. Dan Timotius ini diperkirakan meninggal sekitar tahun 97 Masehi, atau mungkin ada yang menulis sekitar tahun 80 Masehi. Sekarang kita akan masuk di dalam poin yang kedua, yang membahas kejadian, kisah perjalanan hidup, dan karya dari Timotius. Yang pertama, kita akan lihat pribadi Timotius yang asalnya dari Listra. Kemungkinan besar Timotius bertobat dan diselamatkan saat misi penginjilan Paulus yang pertama ke Listra, di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 19-20. Dan juga disebutkan Timotius menyaksikan penderitaan Paulus pada saat melakukan misi penginjilan di Listra tersebut, di dalam 2 Timotius 3 ayat 11. Ibunya Eunike dan neneknya Lois adalah perempuan-perempuan Yahudi yang saleh, tetapi ayahnya adalah orang Yunani yang menyembah berhala, dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Tapi Timotius juga dihormati oleh saudara-saudaranya orang Kristen, baik yang ada di Listra maupun yang ada di Ikonium. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1-2. Nah, bagian yang kedua, Timotius menjadi pasangan kerja atau partner pelayanan dari Paulus. Nah, beberapa hal yang akan kita bahas adalah ia diminta oleh Paulus untuk ikut serta dalam tim pada perjalanan misi yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang kelima. Kemudian Timotius disunat oleh Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 20. Timotius dengan resmi ditugaskan sebagai penatua di dalam 1 Timotius 4 ayat 14, lalu 2 Timotius 1 ayat 6. Timotius juga menyertai Paulus selama misinya yang ketiga dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 22, lalu Kisah Para Rasul 20 ayat yang keempat, kemudian 2 Korintus 1 ayat 1 dan 19. Timotius juga menjadi teman dekat Paulus selama ada di penjara yang pertama. Dikisahkan dalam Filipi 1 ayat 1, Kolose 1 ayat 1, Filemon pasal pertama. Dan permintaan Paulus yang terakhir sebelum akhirnya Paulus mati syahid di rumah adalah agar Timotius berada di sisinya. 2 Timotius 4 ayat 9 dan 21.
Timotius ternyata seorang yang pemalu, sebab Paulus mendesak orang-orang Korintus supaya membuatnya merasa lega dan jangan menghina dia. Ada dalam 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 11 dan 1 Korintus 16 ayat 4 sampai 17. Nah, dari keadaan yang timbul di Korintus, tampaknya misi Timotius ini kurang berhasil. Dan Timotius menemani Paulus pada kunjungan berikutnya ke Korintus, sebab dia bersama Paulus sebagai teman sekerjanya pada waktu surat Roma ditulis. Ada di dalam Roma 16 ayat 21. Paulus sangat senang melihat orang muda ini, ya. Jadi Timotius dimasukkan di dalam kelompok penginjilannya, dan pilihan ini tepat. Kan di kemudian hari Paulus mengingatkan bahwa Timotius juga dikhususkan untuk pekerjaan pelayanan ini di dalam 1 Timotius 1 ayat 18 dan 1 Timotius 4 ayat 14. Pada saat itu Timotius menerima karunia khusus untuk tugasnya itu yang disampaikan kepadanya melalui penumpangan tangan sidang penatua dan Paulus sendiri. 1 Timotius 4 ayat 14 dan 2 Timotius 1 ayat 6. Untuk menghilangkan suatu perlawanan yang tidak perlu dari pihak Yahudi setempat, akhirnya Timotius juga disunat sebelum berangkat menemani Paulus. Lalu bagian yang ketiga, Timotius menjadi gembala, di mana disaksikan oleh Paulus bahwa Timotius itu melayani 5 sidang jemaat. Yang pertama, gereja di Tesalonika, 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 2 dan 6. Gereja di Korintus, 1 Korintus 4 ayat 17, lalu 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 11. Gereja di Filipi, Filipi 2 ayat 19 sampai 22. Gereja di Berea, Kisah Para Rasul 17 ayat 14. Gereja di Efesus, 1 Timotius 1 ayat yang ketiga. Jadi Paulus meninggalkan Timotius di Efesus dalam 1 Timotius 1 ayat 3 dan menugasinya untuk menghadapi guru-guru bidat atau guru-guru palsu, ajaran-ajaran yang menyeleweng, ajaran-ajaran yang sesat, mengawasi ibadah umum dan menetapkan pejabat-pejabat gereja. Walaupun jelas bahwa Paulus bermaksud untuk bergabung lagi dengan Timotius, tetapi kekhawatirannya bahwa kedatangannya bisa saja tertunda memberi alasan untuk Paulus menulis surat yang pertama kepada Timotius. Lalu bagian yang keempat, Timotius sewaktu ada di Efesus, dia menerima 2 surat dari Rasul Paulus. Dan di mana di surat tersebut, bagaimana Rasul Paulus mengobarkan karunia yang Timotius miliki, ya, bagaimana menyuruh Timotius menjadi prajurit yang baik untuk menjaga hidupnya, supaya menjadi lemah lembut, supaya tidak memihak, supaya menjauhi dosa, bahkan menegur dosa, mengikuti kebenaran dan membawa orang lain kepada Kristus, memberi prioritas kepada firman Allah. Dan itulah surat daripada Paulus yang ditujukan kepada Timotius yang masih muda untuk menjadi pelayan Kristus yang luar biasa. Sekarang kita masuk ke dalam poin yang ketiga, keteladanan Timotius bagi kita semua. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Timotius? Jika kita mengikuti kehidupan Timotius, kita akan menemukan bahwa adalah tipe orang yang menyerahkan dan menggunakan seluruh hidupnya untuk bekerja dalam pelayanan, di mana pada tahun-tahun awalnya dia menjalani hidup yang keras bersama dengan Paulus, pergi dari satu kota ke kota yang lain. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu meneladani upaya, usaha dari seperti yang dilakukan oleh Timotius untuk melayani Tuhan. Tidak peduli dari mana asal kita, kemana hidup kita akan berakhir, seperti yang Paulus lakukan dan dilakukan juga oleh Timotius yang berusaha mengajar terus kepada generasi yang baru tentang hamba dan pelayan, melatih orang-orang agar setia dalam melayani Tuhan, supaya bertahan juga dalam pengajaran yang mereka terima, bahwa pelayanan tidak akan mati saat kita tiada, tetapi akan berlipat-lipat melalui kehidupan orang-orang yang sudah kita ajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Timotius juga adalah orang yang penuh dengan kasih sayang dalam 2 Timotius 1 ayat 4, tapi juga sangat penakut 2 Timotius 1 ayat 7. Ia memerlukan banyak nasihat pribadi dari bapak rohaninya. Dan secara iman, Paulus sering menasihati supaya Timotius tidak membiarkan dirinya tergoda oleh nafsu orang muda di dalam 2 Timotius 2 ayat 22, dan supaya jangan merasa malu untuk menyaksikan Injil 2 Timotius 1 ayat 8. Namun tidak seorang pun dari teman-teman Paulus yang lain yang begitu amat dipuji-puji karena ketaatannya selain kepada Timotius. Ada di dalam 1 Korintus 6 ayat 10, Filipi 2 ayat 9, 2 Timotius 3 ayat 10. Nah, lalu ada beberapa poin yang bisa kita pelajari hari ini tentang
keteladanan Timotius. Yang pertama, Timotius adalah seorang yang mengenal firman Allah. Kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Karena mengenal firman Tuhan, Timotius memiliki iman yang besar. Kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Luar biasa iman Timotius, dan begitu berpegang kepada ajaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, Paulus menghargainya sebagai anak sendiri di dalam iman. Kita baca ya, di dalam 1 Timotius 1 ayat 2. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Lalu di dalam 2 Timotius 1 ayat 2. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Paulus sangat mengasihi Timotius seperti anaknya sendiri. Lalu yang ketiga, Timotius adalah seorang pribadi yang sangat hati-hati dalam hidupnya. Dan ini menjadi keteladanan buat kita semua. Kita akan baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Mari kita meneladani sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca ini, untuk hati-hati dalam hidup kita, supaya hidup kita ini menjadi berkat. Jangan lalai mempergunakan setiap karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita bertekun terus dalam pengajaran yang benar, supaya kemajuan kita nyata dan dilihat oleh banyak orang. Kita bisa memberkati banyak orang dengan ajaran-ajaran firman Tuhan yang baik dan benar. Lalu yang keempat, dalam keadaannya disebutkan Timotius adalah manusia Allah. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini juga berlaku untuk hidup kita. Hai engkau dan saya, manusia-manusia Allah, mari kita menjauhi semua yang tidak baik, tidak benar, tetapi kita mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan kepada Tuhan, bahkan kasih kepada Tuhan dan sesama, kesabaran dan kelembutan. Karena itulah yang menjadi teladan yang bisa kita lihat dari kehidupan seorang Timotius. Lalu yang kelima, Timotius cakap mengajar orang lain. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 1, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, kita yang sudah menerima kebenaran, mari kita tidak simpan hal ini untuk diri kita sendiri, tapi kita sampaikan kebenaran ini untuk orang lain. Mari kita mengajar orang lain supaya orang lain juga belajar untuk mengajar yang lain tentang Kristus Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita melihat keteladanan Timotius hari ini yang kita dengar sebagai satu kisah yang menginspirasi hidup kita hari ini. Dan dalam poin-poin yang sudah kita pelajari bersama pada pagi hari ini membuat kita bisa berkata bahwa Timotius adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.